awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kimia kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Faika Isepatan dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdullah dari absen 14. Perkenalkan, nama saya Fitri dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Alfian Isyarida dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila Asifa dari absen 29. Perkenalkan, nama saya Aureliana Susadia dari absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rani Sawar dari absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tisat Maulana absen 20. Prinsip kerja sel volta dan sel elektrolisis. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transport elektron dari reaksi oksidasi di anoda ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Prinsip kerja sel elektrolisis yaitu menghubungkan uji negatif dari sumber arus searah katode dan kutu positif ke anode sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduks dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Lalu yang pertama ada penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan sel volta dan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari dari industri. Yang pertama itu ada penerapan sel volta. Sel volta atau galvanik adalah perangkat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks. Penerapan sel volta sangat luas dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Di antaranya, pertama ada baterai. Baterai adalah salah satu contoh paling umum dari sel volta. Baterai kering seperti AA dan AA digunakan dalam berbagai perangkat elektronik seperti remote control, sensor, dan mainan. Baterai lithium ion yang digunakan dalam smartphone dan laptop juga merupakan aplikasi penting dari sel volta. Sumber daya energi terbarukan. Sel volta juga dapat digunakan dalam sistem penyimpanan energi dari sumber terbarukan seperti panel surya. Energi yang dihasilkan oleh panel surya disimpan dalam baterai untuk digunakan saat diperlukan. Alat ukur. Beberapa alat ukur seperti voltmeter dan galvanometer menggunakan prinsip kerja sel volta untuk mengukur tegangan dan arus listrik. Yang kedua ada penerapan elektrolisis. Elektrolisis adalah proses penggunaan arus listrik untuk mengubah senyawa kimia menjadi elemen-elemen dasarnya. Proses ini memiliki banyak aplikasi. Ulang. Yang kedua ada penerapan elektrolisis. Elektrolisis adalah proses menggunakan arus listrik untuk mengubah senyawa kimia menjadi elemen-elemen dasarnya. Proses ini memiliki banyak aplikasi di industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada penyepuan logam. Elektrolisis ini digunakan untuk menyepuh logam seperti perak atau emas pada permukaan objek lain. Proses ini sering digunakan dalam industri perhiasan dan otomotif untuk meningkatkan estetika dan melindungi logam dari polusi. Yang kedua ada produksi aluminium, yaitu proses hal-hal dalam metode elektrolisis yang digunakan untuk memproduksi aluminium dari biji bauksit. Ini sangat penting dalam industri aluminium global. Yang keempat adalah pengolahan air. Elektrolisis juga digunakan dalam pengolahan air untuk memisahkan ion-ion berbahaya dari air, serta dalam produksi hidrogen sebagai sumber energi listrik. Yang terakhir adalah produksi gas oksigen dan hidrogen. Elektrolisis air dapat membersihkan air menjadi gas hidrogen dan oksigen yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif atau dalam reaksi kimia lainnya. Daftar penggunaan sel volta dan elektrolisis. Penggunaan sel volta. Yang pertama, baterai kering digunakan dalam alat elektronik sehari-hari. Yang kedua, baterai lithium ion digunakan dalam smartphone, laptop, dan kendaraan listrik. Yang ketiga, sumber daya energi terbarukan. Penyimpanan energi dari panel surya. Yang keempat, alat ukur seperti voltmeter dan galvanometer. Lalu yang kedua ada penggunaan elektrolisis. Yang pertama penyepuan logam digunakan dalam industri perhiasan dan otomotif. Yang kedua produksi aluminium. Proses Hall-Hearst untuk produksi aluminium dari biji bauksit. Yang ketiga ada pengolahan air, memisahkan ion berbahaya dari air. Yang keempat ada produksi gas hidrogen dan oksigen pemisahan air untuk bahan bakar alternatif. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat betapa pentingnya sel volta dan elektrolisis dalam berbagai aspek kehidupan kita.
dari penggunaan sehari-hari hingga aplikasi industri yang mendukung kemajuan teknologi dan keberlanjutan. Penerapan sel volta dan elektrolisis untuk mencegah pemanasan global. Sel volta sumber energi terbarukan. Sel volta atau sel galvanik dapat digunakan untuk mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik yang memungkinkan penggunaan sumber energi terbarukan seperti bioenergi, solar, atau angin, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, sel elektrolisis. Contohnya itu produksi hidrogen hijau. Sel elektrolisis dapat memecah air menjadi hidrogen dan oksigen menggunakan listrik dari sumber terbarukan. Hidrogen yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan bakar bersih, menggantikan bahan bakar fosil. Sekian untuk presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.